mengenai analisis variansi ya. Jadi analisis variansi itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti singkatannya adalah ANAVA ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya ini singkatannya menjadi ANOVA atau Analysis of Variance gitu ya. Sama aja ya. Jadi jangan bingung kok ini ada ANAVA, ada ANOVA ya. Sama aja. Kalau ANAVA bahasa Indonesia, kalau ANOVA bahasa Inggris ya. Nah, ini sebelumnya sudah dijelaskan ya di praktikum, tapi mungkin kalau praktikum kan nilainya udah langsung ada ya, di SPSS-nya udah langsung muncul tuh. Nah, kalau sekarang kita coba akan discuss bagaimana cara menghitung secara manualnya ya. Memang agak banyak ya nanti di perhitungannya, di rumusnya. Tolong fokus ya, sehingga bisa memahaminya dengan baik. Oke, jadi sebetulnya ANOVA itu gini ya gampangannya. Menganalisis ya perlakuan ya, apakah sama efeknya ya terhadap sesuatu yang menjadi objek ya ataukah berbeda gitu loh ya. Jadi di situ ada yang disebut sebagai treatment ya. Treatment itu dianggap sebagai variabel independennya. Jadi ada treatment, ada data hasil treatmentnya. Treatment itu kan perlakuan ya, perlakuan. Jadi ada perlakuan dan ada data hasil perlakuannya. Nah, perlakuannya sendiri itu disebut sebagai variabel independen ya. Data ya, data hasil perlakuannya ini disebut sebagai data dependent atau variabel dependennya. Ya, makanya di sini ada yang disebut sebagai kontrol investigator ya atau faktor atau treatment sama aja ya. Nah, ini sebagai variabel independennya ya, kemudian mengamati efek yang terjadi pada variabel dependennya atau ya data hasil dari perlakuannya gitu ya. Kemudian merespon level pada variabel independen. Jadi apa yang terjadi ya jika misalkan variabel independennya ditambah gitu ya. Seperti itu kira-kira. Kalau dalam bahasa umum ya, ANOVA itu biasanya digunakan untuk yang namanya uji eksperimen atau perancangan eksperimen ya. Jadi perancangan atau perencanaan dengan menggunakan uji hipotesis terhadap perlakuan ya. Nanti ada contohnya ya. Lebih jelasnya mungkin akan dibahas lebih mendalam pada contoh soal. Oke, peta dari analisis variansi itu seperti ini ya. Jadi, halo? Halo, dengar nggak ya? Iya, Pak. Dengar ya? Pak, halo, halo. Ada noise nggak? Suara gergaji gitu? Dengar, Pak, dengar. Jelas. Oh, jelas ya? Soalnya di sini, di tetangga sebelah ada yang lagi... Tidak ada, Pak. Ya, nggak ada ya, jelas ya. Oke. Nah, ini adalah peta ANOVA. Jadi, analisis variansi itu ada dua macam ya. Ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Ya, di dalam praktikum kan ditugaskan ya. Oke, yang satu arah, yang dua arah ini ada dua macam. Ada yang tanpa interaksi dan ada yang dengan interaksi. Ya, nanti saya jelaskan bagaimana yang satu arah dan dua arah. Nah, pertama kita masuk ke analisis variansi yang satu arah ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya one way gitu ya. Satu arah one way. Evaluasi perbedaan di antara 3 atau lebih rata-rata populasi ya. Tingkat kecelakaan misalkan ya. Contohnya tingkat kecelakaan pada shift 1, 2, 3 ya. Ingat, ini 3 atau lebih ya. Kenapa 3? Karena kalau 2 itu bisa dilakukan dengan uji hipotesis biasa ya. Yang seperti kemarin saya jelaskan ya, H0-nya mu1 sama dengan mu2 gitu kan. Nah, itu kalau 2, mu1 sama dengan mu2. Nah, ini kan bisa ya diterapkan untuk uji 2. Kalau 3 ini tidak bisa pakai uji hipotesis biasa, tapi harus dengan menggunakan ANOVA ya. Makanya mengevaluasi perbedaan antara 3 atau lebih mean ya. Karena data itu diwakili dengan rata-ratanya ya. Jadi yang diuji adalah rata-ratanya. Kalian kemarin waktu di statistik industri pertama itu menghitung kuartil segala macam ya.
itu sebetulnya tidak begitu, apa ya, tidak begitu berguna ya di dalam analisis selanjutnya. Tapi yang lebih berguna itu sebetulnya rata-rata, standar deviasi, kayak gitu ya. Jadi rata-rata itu mewakili, data ya. Jadi, biasanya yang dipakai dalam analisis lebih lanjut itu adalah rata-rata. Makanya yang dievaluasi adalah perbedaan rata-ratanya. Apakah ratanya sama? Kalau rata-ratanya sama berarti kondisi keduanya sama gitu ya. Tapi kalau rata-ratanya berbeda, nah berarti ada salah satu yang paling unggul gitu ya. Misalkan tingkat kecelakaan pada SIP 1, 2, 3 apakah sama ya? Kemudian berarti kalau sama, ya sama aja, tidak ada pengaruh malam, tidak ada pengaruh siang ya, SIP 1, 2, 3 sama aja tingkat, kecelakaannya misalkan, cukup besar gitu ya, dan seterusnya. Kemudian estimasi kilometer pemakaian 5 ban merek. Nah ini, 5 ban merek apakah berbeda ya, apakah sama saja? Kalau berbeda berarti ada yang paling unggul. Tapi saya tekankan di sini bahwa ANOVA itu tidak sampai me tidak sampai menentukan mana yang paling unggul ya. Misalnya tadi 5 ya, contohnya 5 merek ban. Katakanlah, Gajah Tunggal, apa ya, eee, Gajah Tunggal itu GT ya, GT ya, dan lain-lain lah ya. Ada 5, ya, kemudian kita uji ya, mana yang lebih bagus ya. Pertama pengujiannya apakah, sama atau beda gitu ya. Kalau sama kan titik berarti ya. Berarti sama saja, 5 merek itu sama aja, mau pakai yang mana silahkan ya, sama aja. Tapi kalau berbeda, nah berarti ada salah satu yang berbeda, salah satu yang unggul gitu. Nah, mana sih yang unggul? Nah, ANOVA tidak bisa sampai segitu ya. ANOVA itu hanya menguji apakah sama atau beda. Nah, kalau beda berarti ada pertanyaan lanjut, mana yang lebih bagus? Nah, ada uji lanjutannya. Ya, silakan nanti kalian pelajari ya. Ya, pelajari sendiri. Jadi, ANOVA itu hanya sampai melihat itu aja ya, beda atau tidak berbeda, ya. Sama atau berbeda gitu ya. Kemudian, misalkan ada 3 vitamin yang berbeda untuk ternak gitu ya. Kita mau menganalisis apa, vitamin apa yang paling bagus gitu ya. Asumsi populasi berisi normal, lalu punya variasi yang sama, sampelnya random atau independen. Jadi tidak ada perlakuan khusus ya. Jadi sampelnya langsung ambil aja. Terdapat satu variabel tak bebas, dependen, dan satu variabel bebas atau faktor tadi ya. Jadi ada faktor, ada datanya. Contoh begini. Ya, nanti deh di dalam contoh soal aja ya, biar sekalian. Nah, tadi saya sedikit singgung ya bahwa dia akan melihat sama atau beda, sehingga pengujian hipotesisnya H0-nya itu begini. H0, nah mu1, mu2, mu3, dan mu seterusnya ini akan sama. Ya, berarti seluruh populasi itu kondisinya sama, ya, tidak ada yang berbeda atau tidak ada efek treatment ya. Tidak ada efek treatment itu maksudnya tidak ada efek dari perlakuannya. Tadi kalau misalkan vitamin A, vitamin B, vitamin C, nah tidak ada perbedaan antara pemberian vitamin A, B, dan C gitu loh, ya, tidak ada efek treatment ya, atau tidak ada keragaman rata-rata dalam grup gitu ya. Kemudian H1 tidak seluruh rata-rata populasi adalah sama. Artinya gini, artinya ada satu atau dua yang berbeda dari yang lainnya gitu ya. Minimal ada satu atau ada satu rata-rata populasi yang berbeda. Terdapat sebuah efek treatment. Kalau begitu, treatment itu memberikan efek ya. Pemberian vitamin A, B, dan C ya itu berarti memberikan efek terhadap pertumbuhan ternak misalnya gitu ya. Tidak seluruh rata-rata populasi berbeda. Beberapa pasal mungkin sama. Nah, ini yang menjadi catatan ya. Makanya kita tidak apa ya, tidak bisa menentukan mana yang lebih bagus karena kalau ANOVA itu secara umum saja ya. H1-nya lihat tidak seluruh rata-rata populasi adalah sama. Berarti tidak bisa menentukan mana sih yang berbeda gitu ya. Yang penting ada salah satu yang berbeda. Ya, paham ya? Artinya ada salah satu yang lebih unggul gitu ya atau dua yang lebih unggul ya. Itu tidak bisa dilihat di dalam analisis variansi. Oke. Kemudian nah ini. Nah, ini tadi kondisinya ya. Jadi kondisi H0 itu kayak gini ya. Jadi mu1, mu2, mu3 sama saja ya. Kondisi kedua, nah ini. Ya, tadi penjelasan dari tidak seluruh sama, tidak seluruh sama itu berarti gini. Bisa jadi yang ini dan ini sama ya, yang ini berbeda. Gitu ya. Jadi mu1 dan mu2 sama tetapi berbeda dengan mu3 gitu ya. Atau ketiga-tiganya berbeda, bisa jadi seperti ini ya.
Jadi tidak bisa melihat apakah ini atau ini. Nah, ini perlu dilihat dengan uji lanjutan. Ya. Gimana sih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya adalah yang pertama ini ya, pasti ya kalau pengujian hipotesis, langkah pertamanya adalah menentukan formulasi hipotesis. Seperti apa? Ya tadi itu ya kayak gini. Nah, H0-nya ini sama semua ya. H1-nya sebetulnya bukan seperti ini ya. H1-nya saya lebih apa ya, lebih enak bilangnya itu dengan narasi saja. Narasi seperti ini tadi. Nah, ini tidak seluruh rata-rata populasi adalah sama ya. Karena kan bisa jadi seperti ini atau seperti ini ya. Jadi ini kurang tepat sebetulnya ya. Jadi bisa jadi ada yang sama ya. Bisa jadi ada yang sama, tidak semuanya berbeda gitu ya. Jadi pakai narasi saja yang di atas ya. Tidak semua rata-rata populasi sama gitu. Oke, menentukan taraf nyata alfanya ini terserah ya, kita mau menentukan berapa ya. Sekali lagi alfa itu terserah peneliti ya. Peneliti misalkan ragu terhadap data ya alfanya gede ya. Tapi kalau peneliti yakin terhadap data yang dia ambil, keakuratan data ya berarti alfanya kecil ya. Alfa itu kan kesalahan ya, derajat kesalahan atau taraf nyata atau tingkat signifikansi. Nah, nanti dilihat di dalam tabel ya. Masih ingat ya tabel F waktu penjelasan mengenai apa ya? Korelasi ya, analisis korelasi. Nah, itu ada tabel F kan. Kita udah pernah menggunakan tabel F ya. Di situ ada derajat pembilang ya, derajat bebas pembilang dan derajat kebebasan untuk penyebut. Nanti ada ya contohnya. Pembilang K-1. K itu banyaknya perlakuan ya. K itu banyaknya perlakuan. Kalau untuk penyebutnya, K dikali N-1. Nah, K tadi banyaknya perlakuan, N itu adalah banyaknya baris ya. Jadi ada perlakuan, kolom, nanti ya contohnya. Ada baris. Nah, baris ini cuman baris aja ya. Artinya tidak ini bukan perlakuan ya. Karena kalau ini perlakuan berarti dua arah. Jadi perlakuannya hanya dari kolom saja. Ya, perlakuannya hanya dari kolom saja. Oke. Menentukan kriteria pengujian jika F0 itu F hitung ya, F0-nya kurang dari sama dengan F tabel, maka diterima. Kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka ditolaknya. Posisinya seperti ini ya. Ini berarti kalau F tabelnya ada di sini, tolak. Kalau F hitungnya ada di sini, tolak. Kalau F hitungnya ada di sini, berarti diterima. Gitu ya, kira-kira. Nah, nanti. Nah, di dalam langkah keempat ya, yang agak repot ini ya. Ini disebutnya tabel ANOVA ya. Selalu kalau mengerjakan ANOVA, kalau manual ya, itu harus dibuat tabel seperti ini. Ya, harus, ini sifatnya wajib ya. Kecuali kalau kalian mengerjakannya dengan menggunakan SPSS cepatnya. Nah, ini harus ya. Jadi kolom pertama itu sumber variansinya, derajat bebas, jumlah kuadrat, jumlah atau rata-rata kuadrat ya, rata-rata kuadrat. Nah, ini F hitungnya ya, F hitungnya di sini. Jadi nanti bertahap ya pengerjaannya ya. Pertama mengerjakan kolom, ini yang pertama ya. Kemudian total, yang kedua, habis itu error ya. Habis itu error. Ini disebutnya JKK, jumlah kuadrat kolom ya, JKK. Ya, JK itu jumlah kuadrat ya, JK bukan Yusuf Kala ya. JK jumlah kuadrat, K itu kolom. JKE jumlah kuadrat error, JKT, nah bukan JKT apa itu yang cewek-cewek itu bukan ya. JKT jumlah kuadrat total. Ya, ini untuk derajat bebasnya nanti akan dijelaskan ya di dalam contoh soal. Ini adalah S1 kuadrat, S2 kuadrat, ini rata-rata kuadratnya ya. Tinggal ini nanti JKK dibagi ini, kalau yang ini berarti JKE dibagi ini ya. Paham ya? Kemudian terakhir ini, finalisasinya di sini ya. Ini dibagi dengan ini. S1 dibagi dengan S2. S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Oke. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini agak banyak juga rumusnya ya. Nah, ini. Ini rumusnya ya. Ini untuk ukuran sampel yang sama banyak ya. Ini untuk yang tidak sama banyak ya. Ini yang sama banyak, yang tidak sama banyak. Ya, bagaimana sih yang sama banyak, yang tidak sama banyak? Nanti ya dijelaskan di contoh soal saja. Kemudian terakhir membuat kesimpulan. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini ya. Misalkan kita memberikan 3 perlakuan terhadap ternak ya. 3 perlakuan terhadap ternak. Setiap minggunya
sampai dengan 5 minggu. Ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima ya. Kita ambil data berat badannya ya dengan vitamin A, vitamin B, vitamin C. Ini yang disebut tadi perlakuan ya. Ini yang disebut perlakuan. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. Berarti di sini ada 3 perlakuan ya. Diambil data selama 5 minggu. Itu 2, 3, 4, 5 ya, 5 minggu. Datanya ini. Tentunya dipisahkan ya. Dipisahkan ternaknya, ini ternak dikasih vitamin A, ternak dikasih vitamin B, ternak dikasih vitamin C gitu ya. Pisah-pisah itu ya. Nah, tadi ada 2 macam perhitungan ya, contoh ini. Ukuran sampel yang sama banyak dan ukuran sampel yang tidak sama banyak. Ya, kalau yang sama banyak ini seperti ini contohnya. Jadi setiap sampel diambil 5 ya, tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ada yang tidak sama banyak, misalkan ini 5, ini cuma 4, ini cuma 2 yang diambil gitu ya. Nah, itu berarti tidak sama banyak. Ya. Ini sama banyak. Ya. Oke. Dari sini kita bisa melihat ya, coba parameter-parameter yang pertama kita lihat adalah yang pertama adalah K-nya. K-nya ada berapa K-nya atau banyaknya perlakuan ada berapa? Halo? Halo. Ada berapa K-nya? Banyaknya perlakuan, treatmentnya ada berapa? Ada 3. Ada 3 ya. Coba Tiga, dong Pak, tiga, Pak. dilihatin dong videonya. Pada kabur semua nih. Jangan-jangan. Ya, semuanya memperlihatkan videonya ya. Oke, Pak. Oke. Ada berapa? 3 3 ya. Mana nih? Belum semua keluar videonya. Lagi cuci kali, Pak. Jangan-jangan ditinggal nyuci ya. Sebelum ini Pak, malu. Kayak dengerin radio. Belum pada mandi. Kayak dengerin radio gitu ya. Sambil nyuci sambil dengerin ya. Oke. Oh. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini katakanlah dalam kasus ternak gitu ya. Kita kasih 3 vitamin A, vitamin C ya. Ini sama sama apa jumlah sampelnya sama ya, masing-masing 5. K-nya berapa? Tadi K-nya 3. N kecil. Nah, kalau jumlah sampelnya sama, kita bisa menentukan N kecil ya. N kecil itu banyaknya replikasi atau banyaknya baris lah, gampangannya gitu ya. N kecil banyaknya baris. Di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Nah, ini hanya baris ya, hanya baris. Bukan perlakuan lagi. Kalau di sini ada perlakuan lagi, ini disebut sebagai ANOVA 2 arah ya. Misalkan selain dikasih vitamin A, di sini juga dikasih perlakuan apa? Misalkan umur ya, kelompok umur. Umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, kalau dikasih lagi di sini perlakuan, maka disebut sebagai dua arah. Ya, kalau di sini cuma baris saja, tidak berupa perlakuan, maka cuma 1 arah. Jadi perlakuannya hanya dari kolom. Dikasih vitamin A, dikasih vitamin B, dikasih vitamin C gitu loh ya. Nah, oke, kita sudah menemukan parameternya. Yang pertama K 3, yang kedua N-nya 5. Oke ya. Habis itu gimana? Saya sudah mengerjakan sebetulnya dengan menggunakan Excel ya. Nah, ini lebih mudah pakai Excel ya. Kalau Oke, pertama kita tentukan JKT ya. Jadi yang pertama kita tentukan adalah JKT, habis itu JKK, habis itu JKE. Ya. Paham ya? Paham tuh? Ya. Yang kita tentukan pertama adalah JKT, JKK, dan JKE ya. JKT gimana? Nah, ini. Perhatikan di sini ya. Oke, perhatikan.
Oh, ini ada yang kurang ini. Ini kurang ini. Jumlah kuadrat total. Nah, ini Rumusnya kurang, Pak. Nah, ini kuadrat nih ya. X kuadrat. Ya. X kuadrat. Ya, sigma X kuadrat dikurangi T kuadrat per NK ya. Ini rumusnya nih. Ya. Kan namanya jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat. JKK ya. Jumlah kuadrat total. Ya. Ini XIJ kuadrat ya. XIJ kuadrat, sigma XIJ kuadrat dikurangi T kuadrat ya per NK. Gimana ini? Nah, ini itu adalah gini ya. Pertama kita JKT ya. Coba perhatikan JKT. Rumusnya adalah ini. Ya. Rumusnya ini. Oke. Mana? Tadi saya bilang saya sudah hitung pakai Excel ya. Ini jawabannya sebetulnya. Nah, ini. Nah, bagaimana cara mencari JKT? Pertama, kita kuadratkan ya semua sel di sini. Ini dikuadratkan ya. Semua sel yang ada di sini dikuadratkan. Kan jumlah kuadrat ya. Ini dikuadratkan menjadi ini. 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9 dan seterusnya ya. Ini dikuadratkan semua. Nah, kemudian 393 ini adalah total dari ini ya. Jadi 25 plus 36 plus 9 plus 9 plus 25 dan seterusnya. Ini totalnya 390 di 3. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ada apa? Ada. Ada ya? Itu yang mana? Itu adalah ini ya. Nah, itu adalah ini. Sorry. Ini ya. Paham ya? Ini kuadrat ya, mestinya ini kuadrat nih. Ya. Kuadrat. Ya, itu adalah ini. Yang tadi. Jadi ini itu penjelasannya adalah semua sel dikuadratkan kemudian di total. Ya. Paham nggak? Ya. Ini kan datanya 53 dan seterusnya ya, 53. Dikuadratkan masing-masingnya. Masing-masing sel ini dikuadratkan menjadi ini. Kuadratnya di total. Nah, berarti 393. Oke. Ini adalah 393 ya. Paham tuh? Halo? Paham. Ya. Ya, Pak. Dikurangi. Nah, ini. T kuadrat per NK. Mana T kuadrat? Nah, T kuadrat itu adalah T kuadrat 73. Jadi T itu adalah total ya. Total dari ini. Ya, total dari ini. Ini 5 tambah 6 tambah 3 tambah 3 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya. Itu T. 73. Ya, ini saya sudah hitung ya. Silakan dicek lagi aja ya. 73. Kemudian dikuadratkan. Dikuadratkan 73 kuadrat per KN. Jadi 73 kuadrat per KN. K-nya berapa tadi? 3. N-nya berapa? N-nya lihi? 3. 5. 5. N-nya 5 ya. N-nya 5. Nah, 73 kuadrat per 15 itu hasilnya ini. Ya. Silakan dicari ya. Ini sengaja saya sudah siapkan jawabannya karena kalau manual ya lama juga ya. Ini ya, 355,267. Sehingga JKT sama dengan
JKT sama dengan 393 dikurangi 355,267. 667 ya. 2667 sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Paham tak? Ini disebut sebagai faktor koreksi ya. Ini FK atau faktor koreksi. Memang ini agak banyak sehingga perlu konsentrasi. Ini faktor koreksi ya. Ini disebut faktor koreksi. Ya. Sekali lagi, faktor koreksi atau T kuadrat per KN, ini rumusnya adalah T kuadrat yang mana sih? T kuadrat tuh ini di total ya, ini di total menghasilkan 73 dikuadratkan per K dikali N. K-nya 3, N-nya 5. 15 ya. Sehingga kalau ini tidak boleh ada minus ya, pasti bukan minus. Kalau minus berarti salah, hasilnya minus salah. Ya. Ini bagi ini. Jadi JKT, JKE semuanya tidak minus. Oke. Ya, oke, itu udah ketemu JKT-nya. Kemudian kalau JKK, JKK yang mana? Nah, JKK, perhatikan ya. JKK itu ini. Ya. Ini adalah total kuadrat tiap kolom per N. Dikurangi yang ini. Masih sama ya, atau faktor koreksi. Kalau ini sama, ya. Ini sama dengan ini. Ya. Ini gimana tadi? Ini adalah total per kolom per N-nya. N ini N yang mana? N yang tadi 5 ya. N 5 yang tadi. Ya, banyaknya baris. Oke. Masuk lagi ke tadi ya. Nah, jadi per kolom ini di total, kemudian dikuadratkan. Ini totalnya 17, kuadratnya ini ya. Ini totalnya 31, kuadratnya ini. Ya. Kemudian ini totalnya 673, kuadratnya ini ya. Nah, kemudian yang kuadratnya dari total per kolom itu dijumlahkan semuanya. Ya. Jadi 289 plus 961 plus 625 dikurangi apa? Dikurangi ini. Ya. Jadi JKK sama dengan 289 plus 961 ya plus 625 per 5 ya, per N. Tadi kan, per 5. Dikurangi, nah, sama ini ya, 355,2667. Nah, ini hasilnya adalah, saya sudah hitung, hasilnya adalah ini, 19. Nanti cek lagi ya, ini saya hitung pakai Excel. Ya, cek lagi berdasarkan rumusnya. Benar, Pak. Udah dihitung, Pak. Ya, sip, bagus. Ini hasilnya ini ya. Kemudian JKE-nya, nah kalau JKE gampang ya. JKE-nya yang mana? JKE itu adalah JKT dikurangi JKK ya. JKE, JKT dikurangi JKK. Ya tinggal ini dikurangi ini ya, sama dengan 18. Kemudian kolom berikutnya ya. Jadi intinya kita mengisi ini dulu ya, mengisi ini. Kolom berikutnya ini. Ya. S1 kuadrat atau rata-rata kuadrat. JKK per K minus 1. Jadi ini per ini ya. JKK-nya berapa tadi? JKK per K minus 1. Inilah ya sini. Berarti JKK ini ya. Sorry. Benar ya, JKK per jadi ini sama dengan JKK per berapa tadi? K minus 1. Minus 1. K-nya 2, K-nya 3 minus 1 berarti 2 ya.
Ya, berarti ini dibagi 2 ya sama dengan ini ya. Oke. Kalau S2 kuadrat atau kuadrat rata-rata untuk error ya adalah JKE per, nah ini per apa? Ya, per cek tadi ya, per V-nya atau derajat bebasnya. K kali N-1. K-nya berapa tadi? 3 ya. N-nya 5. N-1 berarti 4. Berarti 3 dikali 4. 12 ya. 12. Ya. Berarti ini JKE per 12. Ini hasilnya adalah ini 1,5 ya. Gitu. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita menentukan F hitung S1 kuadrat per S2 kuadrat. Ya. Berarti ya tinggal ini udah dalam bentuk kuadrat ya. Jadi jangan dikuadratkan lagi. Jadi kalau hitung ini tuh udah S1 kuadrat gitu ya. Berarti yang atas dibagi dengan yang bawah. Yang ini per yang bawah ya. Ini bagi ini. Sama dengan F hitungnya ketemu nih 6,5 sekian. Ya ini F hitung. Ya ini F hitung. Kemudian kita bandingkan dengan F tabel. Tadi di langkah kedua harusnya kita harus menentukan F tabel ya. F tabelnya yang mana? Nah, F tabel tadi ya, ini ya. Derajat pembilangnya K-1. Berarti K berapa? 3 minus 1. Berarti berapa? 2 ya, yang pembilang 2, yang penyebut tadi berapa ya? 15 ya? 12 ya. 3 dikali 5 dikurangi 1, 4. Berarti 3 dikali 4, 12. Ya. Ingat-ingat, pembilang 2, penyebut 12. Pembilang 2, penyebut 12. Pembilang 2, penyebut 12. Ya. Ingat, kita tadi pakai asumsi alfanya adalah 0,1 ya. Nah, tinggal jadi beda-beda ya. Setiap alfa beda tabelnya. 2, 12. Ini ya, 2,81. 2,81. Ya, tinggal F tabelnya tadi sama dengan 2,81.